Oke teman-teman, ini kita langsung ber-OTW Desa Puntuk Doro ya. Kali ini kita bakalan menjelajah dan mengekspos ya kehidupan umat Kristen yang ada di Desa Puntuk Doro. Puntuk Doro adalah sebuah desa yang berada di lereng Gunung Lawu ya guys, dengan ketinggian 700 mdpl, membuat suhu di Puntuk Doro ini relatif sejuk ya sepanjang tahun. Desa Puntuk Doro ikut wilayah Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, dan saat ini desa ini dipimpin oleh Bapak Kepala Desa, yakni Bapak Insinyur Suntoko Samudro. Wow, namanya keren ya. Desa ini terbagi dalam 3 padukuhan yang berpenduduk lebih dari 4.300-an jiwa ya guys. Desa Puntuk Doro lebih dikenal sebagai kampung keberagaman dan juga Pancasila, karena emang ya guys begitu beragamnya keyakinan yang ada di desa ini. Islam sebagai agama mayoritas di desa ini aja masih terbagi menjadi 3 organisasi ya guys, yakni LDII, NU, dan Muhammadiyah. Dan dari ketiga ini Islam LDII justru yang terbesar ya guys. Itu teman-teman, juga ada kehidupan umat minoritas yang lainnya lagi ya, yakni Kristen, Hindu, dan Buddha. Kata masyarakat sini untuk umat Hindu dan Buddha sudah jarang yang menunjukkan identitasnya ya guys. Ya mungkin jumlahnya terlalu kecil dan semakin lama kian menghilang ya, karena tak ada generasi penerusnya. Sedangkan untuk jumlah umat Kristen yang ada di Desa Puntuk Doro ini sekitar 7% ya dari 4.300-an masyarakat desa ini. Dan seperti inilah penampakan dari rumah-rumah yang ada di desa ini ya guys. Sekilas emang sih kayak di kota-kota ya, jarak antar rumah saling berdempetan, hehe. Tapi jangan salah ya teman-teman, biarpun rumah-rumah di sini saling berdempetan, tapi rata-rata masyarakatnya pada makmur ya. Welcome to back my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Oke teman-teman, ini sekarang saya berada di jalan arah menuju ke Telaga Sarangan ya, perbatasan antara Poncol dengan Pelausan. Dan tujuan kita adalah menuju ke perkampungan yang ada komunitas Kristennya ya guys, yang kebetulan kampungnya itu berada di bawah sini ya. Kalau dari sini pemandangannya emang super keren ya, di bawah ini pokoknya. Oke teman, sekarang kita menuju ke lokasi ya. Oke, let's go. Kecamatan Pelausan merupakan kecamatan dengan lahan yang paling subur ya teman-teman di Kabupaten Magetan. Bahkan di kecamatan ini terdapat pasar sayur terbesar di Jawa Timur bagian barat. Dan salah satu penyuplai sayur mayur tersebut yakni Desa Puntuk Doro ini ya teman-teman.
Selain diberi lahan yang subur, sungai di sini mengalir sepanjang tahun ya guys, tanpa mengenal musim. Sebagian besar masyarakat desa Puntuk Doro ini berprofesi sebagai petani sayur yang hasilnya sangat melimpah ya guys. Nanti apa ya? Sawi. Sawi, Mas. Oh, sawi. Kayak jagung. Jagung karo sawi. Oh, nggih. Lah sawi ini pun panen nggih, Bu? Nggih niki kula panen niki, Mas. Ini dengan Ibu sinten nggih? Bu Sariem. Sariem nggih. Nggih. Ibu nandur napa mawon nggih, Bu? Napa Mas wong bonces munos mawon kok, Mas. Ya namung jagung sawi niki lho, Mas. Oh, nggih. Bonces munos kok, Mas. Lah sawi nggih, lahane pun Bu sampean? Anu enten kok delaket. Lah niki nggih sampe gegede sampean niki ya. Nggih niki. Selain pertanian, di sektor peternakan juga menjadi tumpuan ekonomi masyarakat desa ini ya guys. Hampir 95% dari warga kami adalah di pertanian dan peternakan. Jadi memang termasuk daerah Puntuk Doro ini lahannya sangat produktif sehingga dan pengairannya juga mendukung. Untuk itu sebagian besar dari penduduk kami adalah petani dan juga saya sampaikan tadi ternak, karena ini sangat terkait dan berhubungan. Jadi selain pencariannya petani tadi, limbahnya yaitu berupa mungkin rumput dan sebagainya itu untuk makanan ternak, dan kotoran ternak ini sangat bermanfaat untuk pupuk organik untuk tanaman untuk penduduk Doro ini. Ini desa Puntuk Doro ini apa juga termasuk ini kawasan sentralnya itu penghasil sayur ya untuk lokasi pertanian kawasan. Oke, betul. Jadi memang sudah saya sampaikan tadi bahwa mayoritas penduduk Doro ini adalah bertani. Jadi yang kita tanam itu sayuran ya? Jadi terutama yaitu petani sayur. Dan memang di sini kebetulan masuk lereng Lawu dan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut dan sangat subur, sehingga mayoritas di sini adalah tani tanaman sayur karena dan juga sangat mendukung di sini dekat dengan pasar sayur, pasar Pausan yang termasuk pasar sayur terbesar Jawa Timur bagian barat. Nah ini kalau untuk umat beragama yang ada di desa Puntuk Doro ini ada berapa ya agama yang ada di desa ini? Ya. Oke, di sini di Puntuk Doro yaitu mayoritas Islam, juga ada yaitu Nasrani dan Hindu Buddha juga ada. Ada nggak Hindu Buddha? Ada. Hindu Buddha ada, dan makanya di sini ini alhamdulillah termasuk dengan keragaman agama yang sudah saya sampaikan tadi, tapi kerukunan dalam bermasyarakat ini tetap terjalin. Karena di desa kami ini kerjasama, kerukunan, komunikasi, dan kegiatan-kegiatan di desa ini semuanya sering bisa berjalan dengan baik. Makanya kerukunan dan kebersamaan dan kekompakan, saling gotong royong di desa kami ini tidak menjadikan rukun kompak tidak terpecah-pecah dalam hal sama-sama ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ada gereja itu kan satu lokasi sama itu ke balai desa, itu apa lahannya ya? Di tempat itu miliknya desa apa gimana itu? Iya, gereja di sini. Betul. Jadi di dekat kantor desa Puntuk Doro ini berdiri gereja yang cukup lumayan besar. Ini lahan pribadi dan diserahkan untuk tempat ibadah saudara-saudara kita Nasrani. Ya teman-teman, di belakang balai desa Puntuk Doro ini berdiri sebuah gereja ya, yang diberi nama Gereja Betel Indonesia.
gereja Bethel Indonesia ini bukan gereja satunya ya yang ada di desa Puntuk Doro, karena masih ada satu lagi sebuah gereja yang ada di dusun Ngelo. Agama Kristen yang ada di desa ini merupakan aliran Kristen Protestan ya teman-teman. Ini maaf ini dengan Mbak siapa? Nama saya Tania. Ini Mbaknya? Nama saya Agnes. Agnes semua ya? Bukan. Kirain Agnes semua. Lebih cantik dari Agnes Mo ini. Iya, lebih muda ya. Oh iya. Apa ya, lebih suaranya apa lebih merdu? Lebih cempreng. Iya. Ya. Ini kalau boleh tahu ini Mbaknya rumahnya di mana? Mbak ya? Kamu dulu. Kalau saya Ngelo Puntuk Doro. Oh, bukan sini ya? Bukan. Kirain pamit gereja ini. Di apa itu? Di atasnya itu loh. Oh Tapi iya. masih desa ini. Oh, masih di sana. Mbaknya sini? Kalau saya Pelausan. Oh, Pelausan ya, bukan warga sini ya? Bukan, tapi kan ayah saya dari sini. Dari kecil saya desa apa itu gerejanya di sini. Oh, gereja. Iya, tertanamnya di sini. Mbaknya? Saya juga tertanamnya di sini, tapi di sana di Ngelo juga ada gereja, tapi gereja saya 2 gitu. Oh, gereja 2 ya. Iya. Cabangnya sini. Cabangnya Jadi sini. gereja Oh, sini punya cabang di Ngelo. desa Ngelo. Nah, di sini yang memimpin umat siapa di sini gereja sini? Namanya Bapak Pendeta Yusak Sujino. Itu orang asli sini? Iya, orang asli sini. Nah, di sini itu kalau untuk gerejanya itu ya dibangun itu sejak kapan ya kira-kira? Kalau ini sudah lama. Sudah lama ya? Iya, sejak kakek saya itu masih muda. Ini dibangun oleh ya warga-warga yang beragama Kristen di sini. Di sini ya. Ya, kalau dulu itu kalau warga Rejeng mau ibadah itu masih jalan kaki sampai ke Pelausan. Oh, gitu ya. Iya, setiap hari apa itu kan selalu ada persekutuan doa bersama-sama. Jadi itu mereka harus jalan kaki. Nah, Oh, tapi gitu. ya puji Tuhan mereka ngumpulin uang bareng-bareng sama-sama. Jadi bangun gereja di sini. Oh, gitu ya. Iya. Hmm. Jadi dulu harus jualan kaki jauh. Pelausan anak kecamatan itu ya? Iya. Jalan kaki Oh iya. di situ. Nah, ini tempat gereja biasanya itu apa juga digunakan untuk ibadah? Iya, Itu ibadah. itu biasanya itu seminggu berapa kali ya kalau digunakan? Kalau hampir setiap hari itu ada. Ada Kalau- ya kegiatan iya, hari kegiatan di Senin gereja itu? Ya, hari Senin ada persekutuan doa sama-sama. Itu sekitar jam 6 sore. Hari Selasa itu ada ibadah kelompok sel. Jadi setiap umat di sini punya kelompok masing-masing. Nah, itu ada ketuanya juga masing-masing di tiap kelompok. Itu satu minggu sekali mereka sama ketuanya dan anggotanya itu ibadah sama-sama. Biasanya hari Selasa. Gitu. Jadi ada yang ngatur juga per kelompok itu. Begitu. Biasanya itu jemaatnya itu yang datang ya warga sekitaran Rejeng ini ya? Banyak, ada yang dari Goranggareng, Ada ya? ada Pelausan, terus Pelausan itu juga banyak yang sampai sini. Ya jauh-jauh sih Mas. Tadi kan hari Selasa ya. Kalau terus hari Rabu, itu Rabu siang ada ibadah untuk anak-anak kecil yang biasanya kalau orang Kristen nyebutnya itu sekolah minggu. Oh, gitu. Ya, sekolah minggu itu biasanya untuk anak-anak kecil. Jam 2 sekitar sampai jam 4. Terus jam 6-nya ada ibadah kelompok anak-anak remaja. Namanya biasanya kelompok sel remaja. Kalau di gereja sini nama kelompok selnya anak remaja itu Great Revival, yang artinya kebangkitan roh yang besar gitu. Terus kalau hari Kamis itu ada ibadah untuk keluarga muda. Jadi orang-orangnya baru keluarga, ya intinya belum punya cucu lah. Itu punya namanya kelompok keluarga muda. Ibadahnya setiap hari Kamis. Terus kalau untuk Jumat siang jam 2 itu ibadah kaum ibu-ibu, perempuan, kaum wanita. Terus kalau jam 5-nya ibadah kaum laki-laki, kaum bapak-bapak. Terus sorenya ada persekutuan doa. Ada persekutuan doa lagi jam 5:30 sampai jam 6:30. Bisa ya antara ya bapak-bapak, ibu-ibu, Iya, anak-anak. gantian-gantian Oh, gitu. gantian gitu ya? Iya. Nah, jadi hampir setiap hari ada. Terus kalau hari Sabtu ibadah anak-anak remaja kaum muda sama-sama gitu. Hari Minggu sama-sama semua kelompok, semua persekutuan bareng di hari Minggu. Namanya ya ibadah hari raya Minggu gitu kalau kita nyebut seperti iya. itu. Ini untuk Kristen di sini alirannya apa? Ini Kristen Protestan apa Kristen Katolik? Kalau di sini Kristen Protestan. Oh, Protestan. Iya. Untuk perayaan kayak Natal itu di sini itu meriah nggak itu? Meriah banget soalnya
ngundang Undang ya. jemaat-jemaat dari gereja-gereja lain. Oh, 10 gereja aja tuh jemaatnya diundang semua. Jadi Kecil semua gitu ya. iya, di Rame-rame sini gitu ya. sampai Bali Desa itu aja juga diundang. Terus masyarakat di desa ini saja juga diundang meskipun mereka berbeda keyakinan. Itu Oh, juga mereka semuanya datang. Oh gitu ya. Jadi Bali Desa itu full, Full sini ya? full, sini full semua. Jadi gitu. Mereka tuh jadi di sini toleransinya memang tinggi. Waktu kita bangun ngecor atas ini aja warga desa di sini yang meskipun di luar perbedaan agama kita, semuanya itu bantu. Semuanya itu ikut bantu pokoknya dengan sepenuh hati. Rame-rame hampir semuanya datang. Jadi di sini malah mayoritas yang bangun ngecor atas itu warga-warga umat Islam, semuanya itu ikut bantu semua. Jadi toleransinya memang tinggi sampai masuk koran juga. Oh gitu ya. Iya, Oh, pernah gitu ya. masuk koran di Jawa Pos apa Radar Magetan. Lupa saya, pokoknya pernah. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga ya di penghujung acara. Buat teman-teman yang sudah menyimak video kita dari awal hingga akhir, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman selalu diberi kenikmatan dan kesehatan. Amin. Dan jangan lupa ya teman-teman yang belum di like ya, subscribe dan juga share biar saya bisa menjelajah terus seantero negeri. Yuk guys, bye bye.